Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah tentunya bahwa pada hari ini hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kembali kita bertemu dalam acara sosialisasi materi sidang yang insya Allah pada hari ini adalah dua agenda kita, dan yang jam sekarang adalah didahulukan adalah materi tentang tata tertib dalam pelaksanaan Musab 8 Pertuni Kota Bandung 2021. Sebagaimana diketahui bahwa Musab kita hanya tinggal hitungan hari lagi, insya Allah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, yang seperti yang sudah dijelaskan pada malam yang lalu saat kita sosialisasi materi tentang LPJ, bahwa waktu kita memang begitu sempit karena memang ada dua agenda besar pada hari itu, antara seminar dan musab, juga ada vaksinasi untuk disabilitas yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tentunya. Untuk itu kami atas nama jajaran panitia, atas restu dari jajaran DPD juga Dewasda Pertuni Jawa Barat, bahwa panitia diperbolehkan untuk mengadakan sosialisasi terlebih dahulu atas materi-materi sidang, yang mana pada saatnya nanti hari H yaitu tanggal 24 insya Allah kita hanya sekedar tinggal mengesahkan saja dari materi-materi sidang yang saat ini sudah kita gelar, salah satunya LPJ, dan saat hari ini insya Allah dua materi sidang yang akan kita sampaikan, yaitu tata tertib dan program kerja. Untuk itu saya atas nama Ketua SC dalam Musab ke-8 Unika Bandung 2021 ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah berupaya memaksimalkan kinerjanya, sehingga sampailah pula saatnya kita bersosialisasi untuk menyampaikan rantap-rantap sidang, materi sidang, baik itu LPJ yang sudah kita lakukan, tata tertib, program kerja yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Ini semua adalah kerjasama yang baik, kerjasama yang rapi antara panitia SC juga panitia OC yang merupakan panitia pelaksana dan pelaksanaan Musab kali ini. Juga tak lupa kepada jajaran DPD, Dewasda Pertuni Jawa Barat yang sudah memberikan respon, juga konsultasi dari kami jajaran panitia, yang seyogianya beliau ini adalah selalu merespon, juga memberikan perhatian yang begitu besar kepada pelaksanaan Musab 8 Pertuni Kabupaten Bandung. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, maka saya serahkan kaitan dengan yang memandu materi sidang. Agendanya adalah penyampaian tata tertib Musab 8 Unika Bandung kepada Pak Dadang Jalani MPD, yang juga merupakan jajaran dari panitia SC. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilakan. Mangga Pak Dadang. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, demi kelancaran acara ini, tolong yang mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu ya Pak Ujang ya, sebentar ya. Ini agak feedback di sini. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya Pak Ujang. Nah, ini udah lumayan. Baik. Nanti sesi pertama akan kita awali dengan pembacaan tartib ya, yang sudah kami siapkan, yang sudah kami rekam sebelumnya. Nah, nanti setelah itu, bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan, saran, tanggapan, kritik atau apapun, kami beri waktu ya untuk yang live ini ya, sesi live sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 untuk yang sesi live ya.
Tapi nanti untuk yang on air-nya atau yang tidak live-nya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di WA informasi dan di WA Muscap ya. Eh, dan ini pun kami batasi ya sampai jam 4, sampai jam 5, maaf, sampai jam 5 sore. Kalau sampai jam 5 sore tidak ada lagi tanggapan, pertanyaan dan apapun itu, maka secara otomatis kami akan berarti teman-teman semua menyetujui ya draft tertib yang sudah kita buat gitu. Nah, baik untuk untuk mempersingkat waktu saya persilakan buat Cito untuk memutarkan tertib yang sudah dibacakan oleh Pak Rido dan sudah kami rekam sebelumnya. Untuk itu silakan dengan mohon simak bersama-sama. eh, Barangkali ada yang nanti ditanyakan nanti bisa ditanyakan nanti pada saat acara pada saat pembacaan tertib selesai. Mangga saya persilakan Pak Cito untuk memutarkan rekamannya. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Cabang 8 Persatuan Tunanetra Indonesia Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung tahun 2021. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021 adalah pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertuni. Bab 2 Agenda. Pasal 2. Agenda Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021 tentang musyawarah cabang Muscap Pertuni adalah 1. Pembahasan dan pengesahan tata tertib Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. 2. Pembahasan dan pengesahan agenda Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. 3. Laporan Ketua Depercap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2016 sampai 2021. 4. Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2011 sampai 2021. 5. Pembahasan dan penetapan program kerja DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 6. Pemilihan dan penetapan Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 7. Pemilihan dan penetapan Ketua Dewan Pengawas Cabang Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. Pasal 3. Pelaksanaan musyawarah cabang Muscap 8 Pertuni dilaksanakan melalui cara 1. Luar jaringan, luring, atau tatap muka terbatas untuk A. Pengesahan tata tertib Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. B. Pengesahan agenda Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. C. Penetapan program kerja DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 2. Dalam jaringan, daring, atau online dengan cara pesan tertulis atau suara melalui aplikasi WhatsApp lalu dihitung oleh petugas. A. Pembahasan tata tertib Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. B. Laporan Ketua Depercap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2016 sampai 2021. C. Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2011 sampai 2021. D. Pembahasan program kerja DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 3. Campuran antara dalam jaringan dan luar jaringan atau blended untuk A. Pemilihan dan penetapan Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. B. Pemilihan dan penetapan Ketua Dewan Pengawas Cabang Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. Bab 3. Peserta. Pasal 4. 1. Peserta Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung terdiri dari A. Anggota Muscap. B. Peninjau. 2. Anggota Muscap 8 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir A terdiri dari A. DPC Pertuni Kabupaten Bandung. B. Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung. C. Seluruh anggota panitia pengarah SC Muscap 8. D. Personal panitia pengarah. E. Seluruh anggota panitia pelaksana OC Muscap 8. F. Anggota Pertuni Kabupaten Bandung. G. Para calon ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung. H. Para calon ketua Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung. I. Anggota mitra bakti yang ditetapkan oleh ketua DPC yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga keseluruhan anggota Muscap 8. 3. Peninjau sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir B
terdiri dari A. Mantan Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung. B. Mantan Ketua Depercap Pertuni Kabupaten Bandung. C. Tokoh tunanetra Jawa Barat. Pasal 5. 1. Kewajiban peserta muscab secara umum antara lain A. Mendaftar ulang pada saat check-in jika peserta melakukan kegiatan melalui luar jaringan atau luring atau tatap muka terbatas. B. Mendaftar ulang kepada panitia jika peserta melakukan kegiatan dalam jaringan atau daring. C. Dalam mengikuti setiap kegiatan yang ditentukan panitia, termasuk kegiatan di luar persidangan, hadir tepat pada waktunya dan mengambil posisi atau tempat yang telah ditetapkan oleh panitia, serta link daring yang telah ditentukan oleh panitia. D. Selama mengikuti muscab, pakaian sopan, bersih, dan rapi. E. Menjunjung tinggi sikap toleransi di antara peserta muscab. 2. Kewajiban peserta di dalam persidangan antara lain A. Hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum persidangan dimulai. B. Mengisi daftar hadir pada saat memasuki ruang sidang. C. Selama mengikuti persidangan, alat komunikasi di silent disenyapkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. D. Panitia berkewajiban mengingatkan peserta jika menggunakan alat komunikasi yang mengganggu jalannya persidangan. E. Mengikuti persidangan dengan tertib. F. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti salah satu persidangan, wajib memberitahukan kepada petugas selambat-lambatnya 30 menit sebelum sidang dimulai. G. Peserta yang tidak mengikuti persidangan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tanpa memberitahukan kepada petugas, maka dinyatakan gugur hak pesertanya. Pasal 6. 1. Anggota muscab mempunyai hak antara lain A. Hak bicara. B. Hak memilih dan dipilih. C. Hak menentukan keputusan muscab yang dibuktikan dengan hak suara. D. Hak melakukan interupsi di seluruh persidangan. 2. Punten Peserta lainnya mempunyai hak berbicara sepanjang diizinkan oleh pemimpin sidang. Sebentar buat Cipto sekedap. Ini ada error sebentar ya. Sekedap Pak Dadang Jailani itu orang cek gila duka kuotana itu ya duka error karena naon ya sekedap sok di angge heula ngobrol lah sekedap pada sekarang angke pas begitu tasfit ke radio mulai lagi itu teh nah 2016 2021 udah kayaknya tak ada yang lupa itu teh Pak Maman harusnya 2017 2022 yang 2011 kalau ingat ini jangan salah ketik terkanya nama 2011 2021 kumaha itu salah ketik terkanya kenapa Ujang namina ge jami begitu udah kemarin orang itunya ya omat Ujang engkau ngisin tanya kuota apa Ujang kumaha untuk kasar kamu radio dapat nggak radio itu diberi kuota gua panitia Padang keluar deh udah nggak teh saya sekali abi bari ngahubungi singa Kang Ager sekedap memedi eta ya isilah nu sahijina ya nu hiji jalan nu hiji teh apa teh kurang cek heula Cito dengar ya Pak ada itu yang bacain siapa ini Teh Anggita Pak yang dari SLB oh ya gitu teh disuruh ke Baido iya disuruh Faido nah jika cicingan budak kayak pakai surat nama agem ya Pak nya oh atau ada anak umum informasi sabar kali aduh ya Kontrol media sedang berputar radio Al-Quran dan Sunnah Terpemikat Bandung. Kontrol media sedang berputar radio Al-Quran dan Sunnah Terpemikat
Kayaknya di bukan. Sebentar, mohon maaf kepada seluruh pendengar radio streaming Berturika Bandung. Dikarenakan ada gangguan teknik. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh pendengar radio streaming Berturika Bandung, mohon maaf, dan pembacaan bloker dan data tertib mungkin akan diulangi lagi sedikit. Untuk itu mari kita sama-sama untuk mengikuti kembali pembacaan bloker dan data tertib acara sidang ini. Sedikit. Untuk itu mari kita sama-sama untuk mengikuti kembali Bab 4. Sidang-sidang dan rapat-rapat. Pasal 7. 1. Sidang-sidang atau rapat-rapat dalam Musjab 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021 terdiri dari A. Sidang paripurna, B. Rapat panitia pengarah, C. Rapat panitia penyelenggara. 2. Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada butir A ayat 1 adalah terdiri dari A. Sidang paripurna terbuka adalah sidang yang dapat diikuti oleh seluruh peserta muscab. B. Sidang paripurna tertutup hanya dihadiri oleh anggota muscab dan petugas. 3. Rapat panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada butir B ayat 1 adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh panitia pengarah di sekitar penyelenggaraan muscab guna membantu kelancaran pelaksanaan muscab. 4. Rapat panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam butir C ayat 1 adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh personal panitia penyelenggara diselenggarakan untuk membahas kegiatan muscab yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 8. 1. Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 terdiri dari A. Sidang paripurna 1, paripurna terbuka, membahas dan mengesahkan 1. Kalau ke radio Tata sudah tertib clear, muscab. Pak. 2. Tidak ada Pemilihan bakal calon ketua Pertuni dan Dewascab Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. B. Sidang paripurna 2, paripurna terbuka adalah sidang yang membahas program kerja Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. C. Sidang paripurna 3, paripurna terbuka adalah sidang yang membahas laporan pertanggungjawaban Ketua DPC dan Depercap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2016 sampai 2021. D. Sidang paripurna 4, paripurna tertutup adalah sidang pemilihan atau pengangkatan Ketua DPC dan Ketua Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. E. Sidang paripurna 5, paripurna terbuka adalah sidang pengambilan sumpah Ketua terpilih DPC dan Dewascap Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. F. Sidang paripurna 6, paripurna terbuka adalah sidang pembacaan keputusan-keputusan Muscab 8 Pertuni. 2. Rapat panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 6, rapat panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal 6 diselenggarakan sesuai kebutuhan. Pasal 9. 1. Sidang-sidang dalam muscab dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta sidang yang hadir. 2. Apabila sidang tidak memenuhi forum, pimpinan sidang menunda sidang selama 15 menit dan apabila dalam waktu tersebut sidang belum dapat memenuhi forum, maka pimpinan sidang wajib melaksanakan persidangan tanpa memperhatikan forum. Pasal 10. Muscab 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021 dipimpin oleh panitia pengarah. Pasal 11. 1. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua sidang, sekretaris sidang, dibantu seorang notulis, dan beberapa petugas persidangan. 2. Ketua sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang A. Membuka dan menutup persidangan, B. Menciptakan suasana yang kondusif dalam persidangan, C. Mengesahkan keputusan sidang, D. Mengeluarkan peserta sidang dari ruang persidangan jika nyata-nyata mengganggu jalannya persidangan, E.
Men-skor persidangan bila dipandang perlu. F. Menentukan termin dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari peserta sidang. 3. Sekretaris sidang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas dan wewenang antara lain A. Mengumumkan jumlah peserta sidang yang hadir sebelum persidangan. B. Membuat resum persidangan. C. Membacakan rancangan naskah materi persidangan dan atau agenda sidang lainnya sebagai pokok bahasannya. 4. Not tulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang A. Mencatat hal-hal yang terjadi dalam persidangan. B. Melaporkan hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam persidangan pada sekretaris sidang untuk dilaporkan pada ketua sidang. C. Mencatat masukan dan pertanyaan dari peserta sidang. Pasal 12. 1. Keputusan sidang diambil sedapat mungkin dengan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. 3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Luar jaringan atau luring atau tatap muka terbatas dengan mengangkat tangan lalu dihitung oleh petugas. B. Dalam jaringan atau daring atau online dengan cara pesan tertulis atau suara melalui aplikasi WhatsApp lalu dihitung oleh petugas. Pasal 13. 1. Pelaksanaan sidang dilakukan dengan cara A. Luar jaringan, luring, atau tatap muka terbatas. B. Dalam jaringan, daring, atau online. 2. Pelaksanaan sidang luar jaringan, luring, atau tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari A. Anggota panitia pengarah, SC Musjab 8. B. Personal panitia pengarah. C. Seluruh anggota panitia pelaksana OC Musjab 8. D. Para calon ketua DPC dan Dewasjab Pertuni Kabupaten Bandung. E. Anggota mitra bakti yang ditetapkan oleh ketua DPC yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga keseluruhan anggota Musjab 8. 3. Pelaksanaan sidang dalam jaringan, daring, atau online sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari A. DPC Pertuni Kabupaten Bandung. B. Dewasjab Pertuni Kabupaten Bandung. C. Anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang sudah mendaftarkan diri kepada panitia pengarah SC Musjab 8. 4. Pelaksanaan sidang dalam jaringan, daring, atau online dilaksanakan dalam bentuk dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Bab 5. Pemilihan Ketua DPC dan Ketua Dewasjab Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. Pasal 14. Sidang paripurna pemilihan dan pengangkatan Ketua DPC dan Ketua Dewasjab Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026 merupakan sidang paripurna tertutup menggunakan dua metode pemungutan suara, yaitu A. Luar jaringan, luring, atau tatap muka terbatas dengan mengangkat tangan lalu dihitung oleh petugas. B. Dalam jaringan, daring, atau online dengan cara pesan tertulis atau suara melalui aplikasi WhatsApp lalu dihitung oleh petugas. Dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 15. 1. Para kandidat Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026 dijaring oleh panitia pengarah Musjab 8 melalui usulan Pertuni cabang di wilayah Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Telah menjadi anggota Pertuni sekurang-kurangnya selama 2 tahun. B. Pernah menjabat sebagai pengurus cabang. C. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar bagi yang berpenglihatan lemah atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. 2. Dalam hal verifikasi para kandidat, ketua sidang menyampaikan kriteria pencalonan kepada seluruh peserta Musjab dan mempersilakan para calon DPC Pertuni Kabupaten Bandung untuk menyampaikan visi dan misinya. 3. Setelah diadakan pemungutan suara, kandidat yang memperoleh suara di atas 50% ditetapkan sebagai Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026 terpilih. 4. Apabila dalam pemungutan suara tidak terdapat kandidat yang memperoleh suara di atas 50%,
diadakan pemungutan suara putaran kedua terhadap 2 kandidat yang memperoleh suara terbanyak. 5. Apabila dalam putaran kedua ternyata menghasilkan jumlah suara yang sama, maka selanjutnya diadakan pemungutan suara secara voting bagi kedua kandidat tersebut dengan dipandu ketua sidang. 6. Dalam hal telah terpilih salah seorang kandidat sebagai ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung, ketua sidang segera mengesahkan atau mengambil sumpah ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. Pasal 16. 1. Para kandidat ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026 dijaring oleh panitia pengarah Musjab 8 melalui usulan peserta sidang musyawarah yang hadir dalam musjab sebelum dilaksanakannya sidang paripurna pemilihan atau pengangkatan Ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung terhadap anggota musjab yang hadir dan memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Telah menjadi anggota Pertuni sekurang-kurangnya selama 2 tahun. B. Pernah menjadi Dewan Pengurus Pertuni di semua jenjang. C. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar bagi yang berpenglihatan lemah atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. 2. Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan memenuhi kriteria selaku Ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung, pimpinan sidang segera mengadakan pemungutan suara untuk memilih Ketua Dewascab. 3. Kandidat yang mendapat suara paling banyak ditetapkan sebagai Ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 4. Apabila suara paling banyak peringkat pertama dicapai oleh 2 orang, untuk menentukan Ketua Dewascab diadakan pemungutan suara putaran kedua. 5. Apabila ternyata dalam putaran kedua menghasilkan jumlah suara yang sama pula, maka selanjutnya diadakan pemungutan suara di antara kedua kandidat dimaksud secara voting dengan dipandu oleh ketua sidang. 6. Apabila kandidat Ketua Dewascab yang menyatakan kesediaannya hanya 1 orang, kandidat dimaksud secara aklamasi dinyatakan selaku Ketua Dewascab Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. 7. Apabila telah dicapai pemilihan Ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung, Ketua Sidang mengesahkan atau mengambil sumpah Ketua Dewasca Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021 sampai 2026. Pasal 17. 1. Dalam hal peserta sidang memberikan suaranya dengan mengacungkan tangan yang menjadi pilihannya lalu dihitung oleh petugas menjadi suara bagi calon ketua. 2. Suara sah apabila A. Dalam metode luar jaringan, luring, atau tatap muka terbatas dengan mengacungkan tangan dan dimasukkan ke dalam hitungan petugas sebagai suara sah yang hanya memilih 1 nama pilihan. B. Dalam metode dalam jaringan, daring, atau online dengan menuliskan nama dan kecamatan serta hanya memilih 1 nama pilihan yang dimasukkan ke dalam hitungan petugas sebagai suara yang sah dalam waktu yang terbatas. C. Petugas melakukan perhitungan suara baik secara daring maupun luring dalam waktu yang bersamaan dan disaksikan oleh mitra bakti yang ditentukan. Bab 6. Ketentuan peralihan dan penutup. Pasal 18. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup dalam tata tertib ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musjab 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021. Pasal 19. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Juli 2021. Pimpinan Sidang Paripurna 1 Musyawarah Cabang 8 Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Bandung 2021. Selesai. Ya, terima kasih kepada Cito sebagai operator kita yang sudah memutarkan rekaman dari tata tertib Muscab 8 Meka Bandung. Ini maaf Pak Dadang, sepertinya
Nggak ada di sini ya. Ya ini kelihatannya Pak Dadang nggak ada nih. Padahal Pak Dadang ya yang bertugas memandu jalannya sosialisasi materi sidang tata tertib ini. Ya baiklah, para anggota Pusat Benika Bandung dimanapun berada, baik yang menyimak melalui radio streaming Pernika Bandung ataupun yang langsung hadir di Google Meet ini. Terima kasih atas segala atensi Anda semua. Tadi telah panitia sampaikan kaitan dengan rancangan atau rantap ya, tatib atau tata tertib dalam menghadapi Musab 8 Petuni Kab Bandung 2021. Nah dengan demikian, saatnya sekarang kami memberikan kesempatan kepada audiens baik yang ada di radio ya, maksudnya yang melalui radio streaming juga di Google Meet untuk menyampaikan saran, masukan, kritikan atau apapun namanya yang kaitan dengan tata tertib Musab 8 BK Bandung yang sudah disampaikan tadi di atas ya. Yang mendengarkan atau menyimak melalui radio streaming Pertuni Kabupaten Bandung bisa disampaikan melalui WhatsApp informasi ya nanti. Dan yang ada di Google Meet ya bisa langsung melalui Google Meet ini. Ya silakan kepada seluruh audiens yang hendak memberikan saran, masukan, kritikan dan yang lainnya dipersilahkan. Kita punya waktu hingga jam 11 insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya, boleh memberikan saran mewakili Mitra Bakti? Ya, mangga Bunda. Ya, bismillah. Tadi Bunda sudah mendengarkan pembacaan tertib ya. Bunda hanya memberikan saran, bermasukan, dan doa tentunya. Pertama, mari kita samakan satu pikiran kita semua, baik pengurus inti maupun seluruh anggota Pertuni Kabupaten Bandung, satukan pemikiran kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya harus sama, yaitu mensukseskan Muscap ke-8 Pertuni Kabupaten Bandung. Setelah kita tahu tujuannya apa, mari kita hargai proses untuk mencapai tujuan. Salah satu prosesnya adalah menghargai juga tertib yang sudah dibacakan tadi. Mungkin itu saja saran dan masukan dari Bunda. Jangan lupa sebelum berangkat ke acara Muscap, jangan lupa untuk berdoa, memohon keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan yang Allah ridhoi. Mungkin itu saja masukan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan masukannya kaitan dengan tata tertib yang sudah disampaikan oleh pihak panitia. Intinya bahwa Bunda pun ya dalam hal ini mungkin Bunda sebagai mitra bakti ya, jadi sebagai bukti tanggung jawab Bunda selaku mitra bakti Pernika Bandung ingin pula rasanya memberikan sesuatu yang terbaik ya tatkala pelaksanaan Musab 8 Pernika Bandung nanti, sehingga andil beliau ini begitu insya Allah sangat besar untuk kemajuan kita. Ya alhamdulillah ini Pak Dadang yang merupakan Maaf, pemandu dari bapak-bapak, ibu-ibu semua terputus. Tadi ada telepon dari pihak SLB, ada masalah yang diselesaikan. Jadi maaf kalau tadi terputus. Jadi sampai mana tadi Pak Dedi? Bentar ya, nggak apa-apa Pak Dadang, nggak apa-apa. Kita pandang gini, maaf ya pendengar yang menyimak di radio streaming Berita Bandung, kalau ada ketidaknyamanan dari Anda mohon maaf ya. Ya, tadi kita sudah selesai membacakan tatib Pak Dadang, dan saya sekarang sedang memberikan kesempatan kepada audiens, baik yang ada di Google Meet langsung ataupun yang menyimak melalui radio streaming Berita Bandung untuk menyampaikan saran, masukan, kritikan atau apapun namanya yang kaitan dengan tata tertib yang sudah kita bacakan tadi melalui rekaman tentunya ya.
Nah, tadi saya sudah katakan bahwa yang menyimak melalui radio streaming, bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan melalui WhatsApp informasi. Sedangkan yang ada Google Meet ya tentu langsung. Barusan baru satu orang sudah menyampaikan, yaitu mitra bakti kita Pak Dadang, yaitu Bunda ya, dan saya sudah menanggapinya. Nah, untuk itu silakan Pak Dadang sebagai petugas yang memandu kaitan dengan sosialisasi tata tertib Musyawarah BK Bandung. Silakan Pak Dadang lanjutkan. Instruksi sebentar Pak Dedi boleh? Ya, mangga Pak Unang. Mungkin bagi teman-teman yang tadi ada tulisan yang 2016, nah itu berarti itu kayaknya teh maklum lah, mohon dimaklum aja dulu ya, nanti kita diperbaiki. Sama yang terakhir itu Juli 27 ya, harusnya bukan Juli ya, itu 24 Agustus barangkali ya penetapannya gitu. Itu barangkali yang harus kita perbaiki ya Pak Dedi. Di tahun 2016, 2021 harusnya 2017, 2022. Nah itu terus yang kedua penetapannya 2021, 24 Agustusnya harus itu penetapannya atau pengesahannya. Mungkin itu aja. Nanti insya Allah mungkin oleh SC diperbaiki. Itu mungkin instruksinya Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Unang ya. Silakan Pak Dadang untuk melanjutkan dialog kita kaitan tata tertib dengan para audien yang sudah insya Allah sudah menyimak dari tertib yang sudah dibacakan tadi. Mangga Pak Dadang, lanjutkan caranya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Tadi saya ada jeda dulu, ada hal yang harus diselesaikan yang sangat urgent ini teh ya. Tadi sudah ada yang menanyakan di WA informasi yang sudah memberikan tanggapan. Tadi sudah saya share ke Cito. Tolong Cito, tolong dibuka itunya, rekamannya. Di-share langsung dibuka aja. Halo? Halo? Halo Cito, itu saya sudah mengirimkan Japri, ada yang memberikan pertanyaan. Itu tolong dibuka rekamannya. Halo? Nah, Ibu ya barangkali Cito menyimak ya. Tadi petugas yang sedang memandu sosialisasi materi sidang itu tertib Pak Dadang sudah men-share apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi apa yang disampaikan oleh anggota Pernikah Bandung peserta Musab ke Cito. Mohon ditayangkan saja audionya biar langsung disimak oleh semua. Instruksi Pak. Oh ya, mangga. Oh ya, mangga Pak Dadang. Sebelum Kang Cipto menayangkan yang Japrinya Pak Dadang, mungkin saya akan sedikit aja Pak. Ada 4 poin Pak yang saya perhatikan. Menurut saya kurang tepat dan nanti mohon dikoreksi. Yang pertama sidang Pak. Sidang 1 betul pengesahan tata tertib. Yang kedua itu sebetulnya sidang pengesahan bakal calon Pak. Nah itu di situ ada sidang hasil muscab ya. Itu nanti coba dilihat sidang kedua ya. Itu jadi sebetulnya sidang kedua itu pengesahan bakal calon, Pak. Bakal calon Dewascap dan bakal calon ketua DPC. Itu 1. Kemudian yang kedua bab 5 pasal 9 itu tolong dikoreksi lagi. Untuk ketua DPC bukan 50 di atas 50% sekarang. Jadi suara yang terbanyak yang diambilnya Pak sekarang bukan 50+1. Nah itu jika suara terbanyak itu akan langsung menjadi ketua DPC. Nah itu kemudian yang lainnya ya tadilah koreksi tanggal-tanggal itu tolong direvisi lagi, tolong dibenahi. Nanti masalahnya kan ini kan kita sosialisasi betul, cuman jangan sampai nanti menjadi hambatan buat teman-teman di SC juga, karena
harus betul-betul, mudah-mudahan hari Selasa ini harus betul-betul sudah direvisi, baik tanggal pelaksanaan maupun periode gitu ya. Nah itu kemudian yang terakhir juga kalau nggak salah itu masalah DAWASCAP juga. DAWASCAP sudah betul itu posisinya, kalau misalnya itu bisa dengan aklamasi. Mungkin sementara itu dulu, nanti kalau ada ini saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Pak Yanto atas koreksinya. Iya, kami juga baru tahu tuh kalau yang pemilik suara terbanyak yang itu tuh yang bisa sah itu ya sekarang udah berubah lagi ya aturannya, jadi apa yang mendapatkan suara terbanyak itu yang langsung dapat yang bisa memenangkan ya itu. Eh, tapi itu tidak ini ya Pak ya, tidak membatasi jumlahnya. Misalnya kalau misalkan seimbang itu gimana Pak? Kalau misalnya Halo? seimbang. Kalau misalnya Ini, seimbang. nah kalau seimbang baru diadakan putaran kedua. Ini kan kita, ini jelas ya, jelas nggak Pak Ya, Dadang? ya, ya. Nah, kalau misalnya seimbang, ini kan kita ada 3 calon Pak. Kalau 3 calon Ya. saya condong tidak akan seimbang, pasti ada yang lebih walaupun 1 atau 2 orang ya. Tapi Ya, ya, kalaupun terjadi, ya tetap kita mengadakan tetap suara terbanyak, gitu, Pak. Tidak usah, misalkan, ya. misalnya yang seimbang itu 20 dengan 20. Nanti pas pelaksanaan putaran kedua, Ya. mungkin yang 20-20 itu kan tidak ikut semua, tetap kita ambil suara terbanyak, intinya begitu aja, Pak. Iya, ya. Oh, jadi ada 2 putaran ya kalau seperti itu gitu. Baiklah. Ya mungkin yang terkait tadi ada. Kalau itu misalnya benar-benar ada suara yang seimbang ya. Tapi kalau saya mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu lah, karena kan bakal calonnya ini ada 3. Demikian, Pak. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Yanto atas koreksinya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa kesalahan tadi, beberapa poin yang tadi salah mungkin bisa kami perbaiki hingga nanti bisa sempurna. Mungkin itu ya Pak Dedi ya. Nah, baik ya untuk Cito, tolong diputarkan itu tadi yang Oke, saya berikan. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru radio Pertuni yang telah memutarkan tatib. Untuk masukan, coba ditinjau ulang kembali buat panitia SC. Pasal 15 ayat 4 atau ayat 5 tadi ya, atau ayat 6. Kan acara musyab kita terbatas waktu. Kalau bisa direvisi saja, jangan mengejar 50% suara. Jangan mengejar 2 putaran, begitu ya. Kalau saja misalkan ada yang memilih memang langsung 50%. Kalau tidak kan jadi memperpanjang lagi waktu. Sebab kita kan target waktunya sebentar. Ya kalau kata bahasa Jermannya mah paudag-udag sama vaksin. Begitu. Kalau bisa ditinjau kembali, begitu buat SC pasal 15 ayat 4 atau ayat 5 tadi itu lupa lagi. Jadi dibuat 1 putaran saja, jangan 50%. Kalau bisa yang suara terbanyak saja. Jadi tidak akan memakan waktu lama. Begitu, terima kasih. Atur nuhun. Ya, terima kasih buat Abah Hendra. Nah, berarti pada dasarnya sama ya dengan yang disampaikan oleh Pak Yanto ya. Jadi yang diambil yang suara terbanyak. Oh, berarti kalau begitu memang oh ya memang untuk menghemat waktu juga ya. Ya nanti kita pertimbangkan lah. Pasti ini kalau misalkan ada suara terbanyak dari teman-teman anggota maunya seperti itu, memang menghemat waktu juga.
Insya Allah nanti akan kita pertimbangkan untuk itu. Nah, sekedar informasi, tadi juga saya sudah share audio tartib yang baru saja dibacakan ke WA informasi dan ke WA Muscap. Barangkali ada yang terlewat ya, ada yang terlewat dari poin-poin itu. Jadi teman-teman bisa menyimak kembali apa yang sudah dibacakan tadi di tartib ya. Yang terlewat, barangkali yang terlewat pengen dibaca, nanti bisa disimak lagi di audio yang sudah saya share. Itu bentuknya formatnya MP3 ya. Formatnya MP3, jadi memang harus ada alat pemutar. Mungkin kalau di musik bisa ya diputar di musik atau diputar di ya musik atau di perangkat yang ada musiknya, itu bisa diputar di situ itu. Karena kalau dipakai format yang biasa itu gede banget, nggak akan muat itu, ukuran filenya gede, makanya dibikin pakai MP3. Nah, sambil menunggu pertanyaan di WA informasi atau di WA Musyab, barangkali ada yang ingin menyampaikan saran, masukan atau yang lain gitu, mangga, persilakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Anwar, waalaikumsalam. Maaf, internet saya matiin mic-nya. Oh, kedengaran ya, ya, jelas ini ya. Ya, kedengaran. Ya. Iya Pak Dadang, sesuai ini ya kesepakatan dari ini kita ikut ke peraturan yang ada aja, walaupun mungkin pada berjalannya waktu pasti ya nggak akan sesinkron seperti yang kita rencanakan dari awal mungkin ya Pak Dadang ya. Seperti itu mungkin ya. Karena ini kan perjuangan kita juga dulu kan menyusun semua ini kan. Kalau menurut saya sih ya kita sesuaikan sesuai ini yang telah berjalan aja Pak Dadang. Kalau mungkin yang ada perubahan itu tadi apa tentang suara ya harus berapa 50% atau gimana? Melewati 50% kata Pak Yanto. Ya, yang asalnya 50% plus 1 diambil jadi suara terbanyak dirubah katanya sih. Oh, suara yang terbanyak menang. yang diambil yang menang ya. Ya. Ya, berarti itu sesuai dengan ini kita dulu ya berarti. Ya. Yang kita rencanakan dulu kan seperti itu, suara terbanyak kan memang seperti itu. Ingat waktu juga. Kecuali waktu. kalau misalkan itu seimbang, nanti bisa diadakan putaran kedua. Oh gitu ya. Iya, saya pikir itu udah peak ya, masalah itu udah clear ya. Masalah itu terus yang kemarin malam Jumat itu masalah apa itu Pak Dadang? Saya nggak nyimak ternyata. Oh, buat Pak Anwar kalau yang malam Jumat itu kita ngebahas LPJ, beda lagi topik. Agendanya beda. LPJ, LPJ ketua dan LPJ Muscap ketua cabang, ketua Oh, Dewas itu Cabang. berarti nggak terlalu ini ya untuk ya. Itu udah disetujui. Sekarang kita fokusnya ke tertib ya sekarang. Tata tertib ya. Oh iya, nanti kan peserta ini kan berikut sama acara ini ya Pak Dadang. Acara apa namanya itu? Vaksin ya. Ya. Makanya menghemat waktu, kita disesuaikan dengan ini, kita ada beberapa yang dirubah. Gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Saya pikir yang penting kita kan rujukannya ke awal ya. Karena kalau merubah dari awalnya ini yang repot kan. Nah, itu yang aja merubah sih. itu di pemilihannya aja Pak Anwar, di tertib itu di fokus yang kita rubah itu di pemilihan sama di peserta sidang. Sama peserta yang tadinya kita batasin 50 karena ternyata kan ada apa namanya itu acara vaksin, berarti kan bisa sebanyak mungkin datang, itu no problem kan? Enggak gini Pak Anwar, maksud saya peserta itu nanti dibagi dua, ada yang daring, ada yang luring. Jadi bagi yang tidak bisa ikut via luring, bisa ikut via daring juga. Makanya kita buka pendaftaran. Oh iya. Gitu Pak Anwar. Siap. Oke. Ya, siap Pak Dadang. Ya. Oke, begitu aja mungkin dari saya dulu Pak Dadang. Terima kasih infonya dan tanggapannya. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya di WA informasi atau di Google Meet ya. Sambil saya nunggu nih. Waktu Mas sampai jam sekarang. Oh, masih panjang waktu ya. Masih sangat panjang. Masih sangat panjang waktunya nih.
Sok silakan, kami tunggu ya, kami tunggu untuk bertanya ya. Mangga. Waktu masih ada sampai 1 jam ke depan, ya. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, baik di WA informasi, di WA Muscap maupun di Google Meet. Silakan. Sedikit Pak Dadang. Ya. Mangga Pak Untuk Yanto. yang kesempatan ini mau 2 sidang apa cukup tatip aja Pak Dadang? Untuk sekarang fokus di tertib dulu. Nanti agenda sidang berikutnya proker. Malam, nanti malam. Enggak begini maksud saya. Kalau hanya tatip aja saya kira tidak usah lama-lama mungkinnya. Kan karena dibuka kesempatan juga di informasi. Ya. Terus juga nanti kan teman-teman juga biar bisa membaca lagi di informasi yang sudah di-share oleh Pak Dadang. Tapi saya pikir kalau yang tatip ini, saya pikir sampai jam 11 itu 2 persidangan gitu Pak Dadang. Saya pikir kalau Iya. 1 persidangan cukup, saya kira 1 jam juga, atau kalau kira-kira sudah tidak ada penanya lagi dari peserta Google Meet, mungkin bisa lewat informasi untuk apa namanya mempelajari Untuk lagi yang sudah di-share oleh Pak Dadang gitu. Oke, siap. Ya, saya tanya dulu deh ke Ketua SC nih, ke Pak Dedi, gimana nih? Ada permintaan dari Pak Dewa, ini Pak Yanto nih, salah satu anggota kita. Gimana Pak Dedi? Iya, iya. Jam 11 itu batas waktu kita maksimal, Pak Dadang. Kalau memang sebelum waktu itu nggak ada lagi yang berinteraksi, kita tutup saja. Toh kita kan nanti ada interaktif di media yang lain ya, seperti kata Pak Yanto tadi, di WhatsApp itu Pak Dadang. Itu jam 11 hanya batas maksimal waktu kita. Kalaupun jam sekarang sudah tidak ada, kita tutup saja. Nanti kita lanjutkan, kita konsen nanti para panitia menyimak WhatsApp informasi ataupun musab yang sudah di-share audio tatip ini ya. Jadi seperti hanya hari kemarin kita konsen di sana. Bila ada di antara anggota atau peserta yang menyampaikan saran, masukan, kritikan atau apapun namanya, kita langsung bisa meresponnya pada Dadang seperti itu Pak. Hanya mungkin untuk program kerja kita sepakati nanti malam ya. Karena memang kita kalau sekarang semua ini panitia mesti kan barusan kan ada perbaikan yang harus direvisi lagi oleh panitia, sehingga ini memerlukan juga waktu. Akhirnya yang otomatis ini berpengaruh besar ya. Maka dari itu kami tidak bisa dulu program sekalian, nanti insya Allah malam jam 20 malam insya Allah ya, seperti biasa seperti sekarang lagi Google Meet dan di radio. Nah, itu Pak. Baik, tadi WhatsApp informasi masih ada nggak yang boleh interaksi? Iya, sedikit, ya, sedikit Pak ya. Ya betul Pak Dedi, karena kita kan masih banyak permasalahan yang belum kita selesaikan ya untuk persiapan nih ya, terutama nih dari OC ya, mungkin ada ya kita harus perlu apa jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa pakai media lain kayak WhatsApp. Nah, jika memang rapat pada pagi hari ini udah dianggap selesai ya kita tutup aja, karena kita masih ada media lain mungkin Pak Dadang untuk kita persiapan ke yang lainnya, karena saya rasa masih ada ya ini untuk perbaikan juga kan, untuk persiapan akomodasi dan lain sebagainya. Nah itu ya kan waktu cuman beberapa hari ke depan, mungkin itu saya sangat menyetujui sekali Pak. Baik. Itu Pak Oce. Baik kalau begitu. Maaf. Ya, baik kalau begitu, kalau misalkan sudah disetujui oleh pihak dari Ketua SC, maka karena ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka dengan ini apa ya, disetujui mungkin atau gimana ya? Atau belum? Kita tutup aja. Maksud kita sosialisasi kita melalui media radio sekarang ini kita tutup, kita lanjutkan nanti di WhatsApp itu maksudnya Pak. Kita tutup seremonialnya, kita tutup seremonialnya. Ya, untuk sidang tertib yang secara seremonialnya ya kita tutup dulu, ya. Sekarang mungkin kita langsung saja beranjak ke agenda berikutnya, yaitu tentang program kerja ya, kerja atau proker.
Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan alhamdulillah sudah dibacakan tentang proker ini. Untuk itu supaya tidak berlama-lama, mangga untuk Cito sebentar. Bukan nanti bukan nanti malam, Kita Pak Dadang. Jangan dulu. Nanti malam. Bentar, Pak Dadang. Oh, Pak iya Dadang, ya. Gini. Kita sekarang konsen ke tatip dulu, Pak ya. Oh iya ya, maaf. Nah. Sorry. Sudah nanti malam itu, Pak ya. Oke. Itu mah untuk Baik, nanti malam mungkin Pak Dadang. Iya, baik. Ya, baik kalau begitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka untuk sidang seremonial tentang tertib saya tutup ya. Tapi walaupun begitu kami akan tetap menunggu di informasi. Ya. Instruksi dulu sedikit Pak Dadang, tolong sedikit bisa. Ya, boleh. Itu tolong, jadi nanti setelah kegiatan ini SC coba dipelajari lagi ya. Jadi mohon maaf, itu benar, saya bukan berarti ini tadi sedikit agak acak-acakan. Jadi setelah ini tolong SC dikoreksi lagi untuk tertib. Nah nanti kalau perlu yang hasil benar-benar sudah revisinya baru di-share lagi ke grup gitu Pak. Soalnya saya perhatikan juga banyak yang kurang tepat Pak, baik dari bab awal sampai yang bab-bab ini. Ada juga yang bab awal menentukan 7 sidang, bab yang lainnya ada yang menentukan 6 sidang. Nah itu tolong dikoreksi lagi gitu. Terima kasih. Oh iya, agendanya ya. Iya Pak. Oke, ya siap. Nanti kita perbaiki dulu. Ya oke. Sebenarnya sih saya punya yang file fisiknya, yang teksnya ada sih. Ada. Apakah mau dibagikan juga di grup informasi? Iya betul Pak Dadang, mendingan tag aja biar gampang diedit mungkin ya kalau mau dirubah gitu. Ya. Pak Dadang. Oke. Kalau gitu nanti biar seimbang, nanti saya bagikan juga yang teks yang fisiknya ya. Betul. Baik, untuk dengan demikian maka sidang sosialisasi proker saya nyatakan ditutup. Dan kami masih menunggu untuk barangkali ada koreksi-koreksi atau perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki. Alhamdulillah ya. Dengan mengucap alhamdulillah alamin, maka saya akhiri dengan dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah teman-teman, terima kasih Pak Dadang yang sudah memandu acara sosialisasi tata tertib kita ya. Ya tadi memang Pak Dadang banyak yang harus kita perbaiki seperti kata tadi audiens kita ya, dan Pak Yanto juga mungkin Abah yang senada. Ini pekerjaan kita kembali, namun jangan khawatir, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk merevisi tertib itu untuk pelaksanaan Musab 8 tadi ya. Untuk itu saya sebagai Ketua SC mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah sama-sama mendukung terselenggaranya acara sosialisasi materi sidang yang pada kali inilah tata tertib Musab 8 Utika Bandung, yang insya Allah setelah acara ini pun kami panitia masih menerima masukan-masukan dari para peserta Musab atau anggota lainnya melalui WhatsApp informasi ataupun Musab hingga jam 17.00 ya, hingga jam 17.00. Bila sampai jam 17 sudah tidak ada, maka kami akan menutup acara sosialisasi materi sidang tentang tata tertib yang sudah disampaikan oleh kami pada saat ini. Dan jangan lupa insya Allah nanti malam pada jam 20.00 hingga selesai, kita pun akan kembali menggelar kegiatan sosialisasi materi sidang, yaitu dengan agenda penyampaian program kerja untuk Merdeka Bandung periode 2021-2026. Untuk itu saya sebagai Ketua SC terima kasih, dan akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.